Halo sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju, Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini saya akan membahas tentang kemajuan desa bersama seorang pejabat yang keren, Mas Budi Ari Setiadi. Beliau adalah Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini Mas Budi ini sahabat saya jadi bingung manggilnya Mas atau Pak Menteri, tapi lebih enak Mas Wamen aja. Iya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas Budi, ini saat ini sedang rame tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mendapatkan resistensi di mana-mana. Tapi kalau kita bahas dari pasal demi pasal, katanya justru menguntungkan desa. Nah, saya minta klarifikasi dari Mas Budi, apa benar sih Undang-Undang Cipta Kerja itu justru memakmurkan desa? Ya. Gimana, Mas? Jadi begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu, terutama yang menyangkut tentang desa, sangat menguntungkan warga desa. Oh, iya. Sangat menguntungkan warga desa. Karena satu hal yang pasti adalah misalnya soal mengenai status BUMDes. Karena BUMDes itu sesuai Undang-Undang Amanat Undang-Undang Desa harus ada BUMDes di seluruh desa di Indonesia. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini khususnya pasal 117 sudah sangat jelas mengatakan bahwa BUMDes sebagai badan hukum. BUMDes itu badan usaha milik desa? Badan usaha milik desa. Nah, menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini, BUMDes diakui sebagai badan hukum. Nah, konsekuensinya BUMDes diakui sebagai badan hukum adalah BUMDes bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga bisnis lainnya, seperti yang diketahui atau diakui dalam Undang-Undang Perniagaan kita, misalnya tentang PT, CV, atau koperasi. Nah, BUMDes bisa seperti bisa berhubungan dengan PT, bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, sehingga bisa menjalin kerjasama bisnis dan juga akses permodalan dari pihak bank dan maupun jadi artinya legal standing-nya lebih kuat ya? Legal standing-nya sangat kuat. Jadi selama ini selama hampir 5 tahun lebih berlaku Undang-Undang Desa, ini status BUMDes inilah yang menjadi pertanyaan. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diperkuat dan diperjelas posisi status BUMDes. Nah, dengan jelasnya atau tegasnya status BUMDes sebagai badan hukum ini akan memudahkan BUMDes untuk melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga bisa menjadi motor penggerak perekonomian desa. Ya, artinya kalau BUMDes ini punya legal standing kuat, jadi akses permodalan dari lembaga keuangan lebih mudah juga ya? Ya, tadi pagi saya sebelumnya bicara dengan pihak-pihak perbankan, BNI, BRI maupun Bank Mandiri khususnya Himbara, dengan posisi atau status hukum BUMDes yang jelas ini kan membuat mereka untuk masuk jauh lebih gampang, jauh lebih mudah karena mereka bisa memberikan akses permodalan, melakukan kerjasama bisnis dan aktivitas bisnis lainnya. Gitu. Ya. Mas Budi, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang paling signifikan berpengaruh atau berdampak positif sama desa atau BUMDes apa saja, Mas? Ya, begini, di pasal Undang-Undang Cipta Kerja itu kan bisa kita lihat ada soal kemudahan dalam membentuk PT, jadi ada usaha menengah kecil ini dipercepat, misalnya soal pendirian perseroan terbatas di pasal 109 untuk perorangan untuk BUMDesa dan UMK, perseroan terbatas PT untuk UMK juga diberikan keringanan dan biaya pendirian badan hukum. Terus juga kemudahan pendirian koperasi primer, pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran bukan lagi perizinan. Bayangin, pendirian UMKM bukan lagi melalui perizinan tapi pendaftaran di pasal 91. Jadi UMKM mendapatkan inisiatif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha di pasal 92 dan sertifikasi halal bagi UMKM digratiskan di pasal 48. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini pada dasarnya memang berpihak pada usaha menengah kecil dan juga khususnya usaha menengah kecil dan BUMDes di desa. Artinya pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini itu disambut dengan gembira oleh teman-teman desa ya? Saya sosialisasi ini ke teman-teman pendamping desa, ke kepala desa, ke masyarakat desa di seluruh Indonesia, mereka menyambut baik Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi ini kan membuat sesuatu yang sebelumnya membelenggu mereka dari segi perizinan, satu kepastian hukum, ini kan membuat mereka jadi lebih lincah, lebih mudah bergerak, karena tidak lagi dibatasi oleh perizinan atau kerumutan-kerumutan dalam soal kepastian hukumnya gitu. Oke, kalau begitu selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh kementerian ini? Sekarang persoalan tantangan terberat kita adalah bagaimana peningkatan SDM. Karena problematika pembangunan kita ini kan persoalan SDM. Nah, BUMDes ini
dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah diperjelas, dipermudah dalam proses perizinannya, proses hukumnya, kelembagaan hukum status hukum dari kelembagaan BUMDes dan usaha menengah kecil. Tantangan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan SDM-nya bagi BUMDes itu. Building capacity ya Capacity building-nya, bagaimana BUMDes ini dikelola oleh SDM yang punya entrepreneurship, yang punya tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi sehingga bisa mendorong BUMDes menjadi mesin utama pergerakan ekonomi di desa yang ujung-ujungnya memakmurkan desa. Gitu. Oke, kalau begitu apa yang dilakukan oleh kementerian ini? Nah, tadi saya pagi bicara dengan BNI, termasuk juga saya meminta kepada BNI untuk membantu pendampingan terhadap aktivitas BUMDes, pendampingan dalam juga pengertian untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sharing knowledge, pengetahuan bisnis, tentang produk, tentang pasar, dan lain-lain. Begitu. Oke. Kalau dari kementerian sendiri, apa programnya untuk meningkatkan kapasitas building dari BUMDes ini? Ya kita menargetkan paling tidak ada 5.000 sampai 10.000 BUMDes yang bisa bergerak baik di tahun depan, di tahun 2021. Nah, karena seperti yang disyaratkan atau diperintahkan oleh Pak Presiden, bahwa kita perlu membuat korporasi pertanian. Nah, ini satu isu yang sangat penting. Yang kemarin disinggung oleh Pak Presiden adalah soal korporasi pertanian. Pak Presiden meminta model suatu korporasi pertanian yang betul-betul solid, memberikan keuntungan sekaligus benefit bagi masyarakat. Bentuknya seperti apa nanti, Mas? Nah, ini korporasi pertanian ini kan sebagai sebuah gagasan besar ini kan harus kita turunkan dalam implementasi, kita eksekusi dalam sebuah bentuk yang nyata. Nah, sampai saat ini kan korporasi pertanian, jadi kan korporasi pertanian seperti diperintahkan Pak Presiden kan harus strategisnya harus sampai ke off farm, bukan hanya di on farm. Selama ini kan kita putus di on farm aja, bibitnya, pupuknya, tapi pasca panennya bagaimana? Marketplace-nya juga kemasannya bagaimana, packagingnya bagaimana, terus marketplace-nya, apalagi dengan digitalisasi ekonomi desa yang sedang juga kita dorong bersama. Karena digitalisasi ekonomi desa ini kan sebuah keniscayaan bahwa desa juga harus menjadi bagian utama dari ekosistem digital yang betul-betul tidak bisa kita hindari lagi. Digitalisasi ekonomi adalah keniscayaan dalam gerak sejarah kita. Nah, desa harus menjadi pelaku utama dari ekosistem digital itu. Oke, kalau begitu untuk kegiatan nanti program korporasi pertanian ini, leading sektornya Kementerian Desa atau Kementerian Pertanian? Ya, Kementerian Pertanian juga bersama-sama dengan Kementerian Desa harus bekerja sama, bersinergi karena memang sektornya pertanian, tapi kan lokusnya tetap di desa. Karena kita percaya bahwa membangun desa itu adalah membangun masa depan Indonesia. Karena kita percaya masa depan Indonesia itu ada di desa. Mas Budi, ini target dari Kementerian Desa untuk pembentukan ekosistem korporasi pertanian itu kapan bisa wujudnya bisa kita lihat? Jadi kalau ketika bicara tentang digitalisasi ekonomi desa, maka kita bicara tentang 3 layer sekaligus. Yang pertama adalah infrastrukturnya. Infrastruktur digital itu penting. Nah, itu tugasnya Kementerian Kominfo yang ditargetkan oleh Pak Presiden di akhir tahun 2022 seluruh desa di Indonesia bisa memiliki akses internet. Yang kedua adalah soal infrastruktur logistik. Nah, kita ini kan negara yang paling unik di seluruh dunia karena logistik kita ini menyangkut 3 moda sekaligus, darat, laut, udara. Negara besar seperti Cina, Rusia, dan Amerika, moda logistiknya cuma darat dan udara. Kita sekaligus 3, darat, laut, udara. Nah, yang ketiga adalah platform digital. Nah, terus terang selama ini kita terlalu banyak tergoda bicara soal platform digital. Padahal pekerjaan rumah kita ada di infrastruktur logistik dan infrastruktur digitalnya. Dua ini penting, infrastruktur digital, infrastruktur logistik. Karena kalau kita bicara off-farm, dalam pertanian kan kita perlu warehouse, pergudangan, terus juga distribusi barangnya dan lain-lain. Itu pekerjaan rumah, itu juga pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama-sama, dan ini juga menjadi tugas kementerian lembaga lain, misalnya perhubungan, PUPR dan lain-lain. Karena itulah sinergi kita dengan seluruh kementerian dan lembaga harus kuat, karena ini untuk kemajuan kita bersama. Kalau saya membayangkan kalau nanti ada korporasi pertanian, kemudian ada BUMDes yang punya legal standing kuat itu, berarti desa luar biasa makmur nantinya ya. Justru itu, karena itu desa pasti akan makmur karena dari GDP nasional Indonesia saat ini
Ini menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, kontribusi desa atau ekonomi desa ini baru 14%. Baru 14% dari kue GDP nasional ini. Targetnya nanti? Nah, paling tidak ada keseimbangan menuju 40% lah. Jadi gap desa kota ini menjadi lebih sedikit. Nah, kita percaya kalau desanya maju, orang nggak mau ke kota, orang tinggal di desa. Orang desa udaranya sejuk, lebih sehat, gitu. Polusinya lebih sedikit, gitu loh. Tapi dengan desa ya kita membangun desa, maka kita memastikan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Karena apa? Potensi utama Indonesia ini ada di 3 sektor: pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dan 3 sektor itu semuanya ada di desa. Jadi bisa dikembangkan di desa itu. Semua ada di desa itu, 3 itu. Kalau ngomong desa wisata, desa. Wisata banyak di desa. Terus juga perikanan, laut kita yang begitu luas. Apalagi pertanian. Jadi basisnya di desa. Jadi tetap basis utama lokusnya di desa. Karena itu desa menjadi strategis bagi pergerakan atau kemajuan sebuah negara. Jadi Indonesia mau maju ya majuin desa. Jadi desa maju, Indonesia maju. Karena nggak mungkin Indonesia maju kalau masih banyak desa yang tertinggal, begitu loh. Tagline-nya bagus nih. Desa maju, Indonesia maju. Iya. Keren. Mas, saya agak detail nih. Saya melihat di sini ada banyak produk. Ini semua dari desa semua. Dari desa semua. Oh, luar biasa ya. Nah, bisa kita lihat ini ada yang dari Mamasa, kopi dari kopi Bajawa, dari Flores, terus ada beras dari Karanganyar, ini arak minuman dari Tape di Karangasem Bali, terus ada banyak lah, ini seluruh daerah nih di Indonesia dari. Ini binaan dari Kementerian Desa juga? Iya, BUMDes, produk-produk BUMDes, produk-produk desa yang packagingnya atau kemasannya sudah luar biasa cantik. Iya, udah nah bagus ini menurut hemat kami perlu pemasaran. Langkah selanjutnya dari dipasarkan. Marketplace-nya yang perlu Nah, marketplace-nya. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh marketplace di Indonesia atau e-commerce yang gede-gede ini kalau bisa itu dong. Fasilitasi. Iya. Harus diagregasi atau kita perlu agregator yang membuat barang-barang yang begitu luar biasa dari desa-desa ini bisa dipasarkan ke masyarakat Indonesia, dan lebih khusus lagi kalau lebih bagus lagi bisa dijadikan komoditas ekspor andalan kita. Luar biasa, Mas. Ini kopi ini luar biasa. Kopi, coklat, terus teh, beras organik, minuman, makanan-makanan kayak ini, keripik kentang, ubi, kacang yang sudah diolah sedemikian rupa. Mas Budi, kalau ini desa dikembangkan gitu ya, jadi korporasi kita bukan seperti konglomerasi gitu ya, jadi basisnya ke desa, mungkin jauh lebih kuat fondasi ekonomi kita jadinya ya. Iya, karena bukan apa-apa. Kalau kita bicara tentang korporasi pertanian dan kita bicara tentang ekonomi desa, maka kita bicara mengenai akses atau partisipasi masyarakat dalam pergerakan ekonomi. Karena kunci utama desa itu bisa maju ya partisipasi warganya. Karena warga desa bukan hanya sekedar menjadi objek, tapi menjadi subjek dari pergerakan ekonomi itu sendiri. Mas, dari desa, binaan dari Kementerian Desa ini ya, ada nggak ya di klaster beberapa kelompok misalkan untuk sentra produksi produk tertentu itu dilakukan juga ya? Ya, itu mappingnya sudah dilakukan oleh beberapa direktorat jenderal yang ada di Kementerian Desa, ini udah di mapping. Ini unggulannya nih wisata, ini produk pertanian dibagi lagi, ada jagung, ada beras, ada buah-buahan, hortikultura dan lain-lain. Juga ada perikanan. Jadi dari 74.953 desa yang ada di Indonesia itu 86%-nya itu berbasis ekonomi pertanian. Sisanya 14% itu berbasis ekonomi perikanan atau kelautan, begitu. Mas, ini kan basisnya sementara ini kan BUMDes ya. Bentuknya mungkin juga ada UMKM dan sebagainya. Ini juga koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM juga ya? Iya. Pembinaannya. Iya, pembinaannya saya pikir ini juga harus bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga yang lain, termasuk BUMN, badan usaha milik negara, termasuk juga dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Iya, ini luar biasa, Mas. Semua lengkap ini. Ini dengan melihat begini kan kita menjadi optimis bahwa Indonesia ini bukan warga desa atau masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang mampu berproduksi. Tinggal kita sebagai anak bangsa harus mengkonsumsi barang-barang produksi dalam negeri. Karena itu tagline-nya kan bangga buatan Indonesia. Begitu. Jadi perspektif desa yang menjadi daerah tertinggal itu jadi nanti akan lambat tahun akan berkurang ya? Ya sekarang ini masih
masih relatif banyak daerah tertinggal dan desa-desa tertinggal di Indonesia. Status desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal ini masih di angka hampir 20 ribuan dari 74 ribu, terutama di daerah Indonesia Timur. Nah itulah perlu ada percepatan, perlu ada konsentrasi, perlu ada keberpihakan agar pembangunan ini tidak menyisakan kesenjangan, tetapi juga menghasilkan kemakmuran bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, Mas, untuk pembinaan desa yang potensial seperti ini tidak harus ke Jawa sentris kan ini? Iya, justru itu. Ini juga banyak ada dari teman-teman Dari Mamasa, Sulawesi. dari Mamasa, dari Bajawa, dari Flores, Iya, juga dari daerah-daerah lain. Juga ada kopi-kopi Wamena dan lain-lain di atas itu. Dari Papua dan lain-lain. Kita optimis seluruh masyarakat Indonesia kan dasarnya kan punya kemampuan, punya semangat, punya kekuatan dan keberanian untuk melakukan produksi. Tinggal bagaimana kita sebagai warga bangsa, sebagai anak bangsa juga punya kesadaran bersama untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri, buatan Indonesia. Dan dari desa dibuat. Dari desa. Nah, begitu. Mas, ini terakhir Mas. Ya. Saya sowan ke sini dalam rangka memang mencari perspektif baru dari Pak Wamen Desa tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata sangat positif. Sangat positif. Untuk kemajuan desa. Nah, sekarang saya mohon bantuan dari Mas untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada seluruh Indonesia, bukan hanya dari desa, masyarakat biar tahu apa sih manfaat Undang Cipta Kerja ini. Ya, mungkin yang terkait dengan pekerjaan Mas Budi di sini. Ya. Oke, monggo. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat membantu dan sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini memang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memang memenuhi kebutuhan dari bangsa dan negara Indonesia akan perlunya pembukaan lapangan kerja yang luas karena ada 30 juta masyarakat Indonesia yang memerlukan pekerjaan. Nah, dengan masyarakat Indonesia ini bekerja, maka penghasilan meningkat, kemakmuran dan kesejahteraan juga meningkat. Karena itulah saya menghimbau kepada seluruh pihak untuk memahami betul Undang-Undang Cipta Kerja ini, jangan termakan hoaks, apalagi dengan pasal-pasal yang dipalsukan sehingga menyesatkan. Karena seperti yang kita dapatkan laporan-laporan yang ada di masyarakat, banyak pihak-pihak yang menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ini tanpa memahami betul apa substansi dan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi bagi kami dari Kementerian Desa, terutama aspirasi warga masyarakat desa, desa menyambut positif karena Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berpotensi memakmurkan desa. Nah, keren sekali. Mas Budi, terima kasih waktunya. Ini perspektif yang sangat kita tunggu-tunggu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ternyata mempunyai dampak yang positif buat saudara kita di perdesaan gitu ya, untuk pembangunan desa. Oke, baiklah sahabat Indonesia, demikian wawancara singkat kami dengan Mas Budi Ari Setiadi. Beliau adalah Wamen Desa dan mempunyai perspektif dalam bagaimana mengembangkan desa, khususnya dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sampai ketemu lagi dalam program kami berikutnya. Kita doakan desa semakin makmur dan tagline dari Mas Budi tadi, Desa maju, Indonesia maju. Terima kasih Mas. Oke Mas, makasih. Yes. Okay.